Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari Zenker diverticulum. Ini ya gambarannya, ini rostral, ini caudal, ini adanya anterior, ini esophagus, dan juga posterior. Nah, di sini adalah 74-year-old man comes to the office due to several months of coughing spells, dysphagia, cough. He also has recurrent episodes of pneumonia, past medical history, hypertension, osteoarthritis, blood pressure 130/70. The patient has foul-smelling breath, oropharyngeal, and neck examinations are normal. Cardiopulmonary examination is normal. A barium study show an abnormality in the upper esophagus. Following mechanism is the most likely cause of his symptom. A. Cricopharyngeal motor dysfunction. B. Degenerative changes of the mesenteric plexus. C. Increased intraluminal pressure in the stomach. Retention case due to duct obstruction. E. Scarring and traction of the esophagus. Baiklah, jawaban yang benar yaitu A. Cricopharyngeal motor dysfunction. Nah, penjelasan kasusnya yaitu di sini materi proses menelan dan juga Zenker diverticulum. Menelan sama dengan deglutition. Proses menelan itu ada 3 fase, yaitu pertama adalah fase oral. Ini fase yang sadar atau voluntary. Makanan dikunyah menyebabkan makanan dikumpulkan jadi bolus. Lidah mendorong makanan ke belakang mulut, kemudian juga makanan masuk ke faring. Mudahnya adalah mulut mengatur makanan dulu. Kemudian juga 2 adalah fase faringeal. Ini fase tidak sadar atau involuntary. Makanan sudah sampai faring, kemudian juga otot faring berkontraksi sehingga makanan didorong masuk ke esophagus. Pada fase ini, jalan nafas harus dilindungi supaya makanan tidak masuk ke paru. 3 adalah fase esophageal, yaitu makanan masuk ke esophagus. Kemudian juga dinding esophagus teregang menyebabkan muncul gerakan peristaltis sehingga makanan terdorong turun menyebabkan les relaksasi sehingga makanan masuk ke lambung. Les sama dengan lower esophageal sphincter, yaitu pintu antara esophagus dan juga lambung. Kemudian juga Zenker diverticulum adalah kantong abnormal di bagian belakang faring atau esophagus atas. Penyebab utamanya adalah cricopharyngeal motor dysfunction, artinya adalah otot cricopharyngeus tidak relaksasi dengan baik saat menelan. Otot cricopharyngeus adalah bagian dari upper esophageal sphincter. Kemudian juga mekanisme dari Zenker diverticulum yaitu normalnya adalah makanan turun, kemudian juga otot cricopharyngeus membuka menyebabkan makanan masuk ke esophagus. Pada Zenker yaitu otot cricopharyngeus gagal relaksasi, makanan sulit lewat, tekanan di faring meningkat, mukosa terdorong keluar lewat area lemah, terbentuk kantong, kemudian juga terjadi Zenker diverticulum. Kenapa disebut false diverticulum ya di sini? Karena kantongnya hanya berisi mukosa plus submukosa, tidak mencakup seluruh lapisan dinding esophagus. Jadi disebut false diverticulum. Lokasi khasnya adalah Zenker muncul di area lemah bernama Killian triangle. Lokasinya di posterior hipofaring atau belakang faring bawah. Gejala khas Zenker diverticulum yaitu pertama adalah oropharyngeal dysphagia. Pasien merasa sulit menelan sejak awal proses menelan. Biasanya pasien merasa makanan seperti tersangkut di leher. 2 adalah coughing atau coughing, yaitu makanan tersangkut di kantong sehingga bisa naik kembali ke tenggorokan menyebabkan pasien tersedak dan juga batuk. Kemudian juga 3 adalah halitosis, yaitu makanan tertahan lama di kantong, membusuk atau fermentasi, bau mulut busuk, dan juga halitosis. 4 adalah regurgitasi makanan, yaitu makanan yang tersimpan di kantong bisa keluar lagi. Mudahnya adalah makanan belum masuk lambung tapi balik lagi ke mulut.
5 yaitu pneumonia berulang, yaitu makanan dari kantong bisa masuk ke jalan nafas, menyebabkan aspirasi sehingga menyebabkan infeksi paru dan juga terjadi pneumonia berulang. Flowchartnya adalah cricopharyngeus, gagal relaksasi sehingga makanan sulit masuk ke esofagus, tekanan faring meningkat, mukosa herniasi lewat Killian triangle, kemudian juga terbentuk Zenker diverticulum sehingga makanan tertahan menyebabkan disfagia plus halitosis plus regurgitasi plus batuk atau tersedak, menyebabkan aspirasi sehingga terjadi pneumonia berulang. Kenapa yang lain salah? Yaitu B. Degenerative changes of mesenteric plexus, yaitu ini menyebabkan akalasia. Mekanisme adalah mesenteric plexus rusak sehingga les gagal relaksasi, makanan sulit masuk lambung, barium swallow, yaitu terjadi bird beak appearance. Increase intraluminal pressure in stomach, yaitu ini berhubungan dengan Mallory-Weiss syndrome, biasanya terjadi setelah muntah hebat berulang, tekanan lambung naik sehingga robekan mukosa di gastroesophageal junction menyebabkan muntah darah. Kemudian juga D yaitu retention cyst due to obstruction, yaitu ini adalah kista akibat sumbatan saluran kelenjar. Contoh adalah sumbatan ductus kelenjar, kemudian juga menyebabkan sekret menumpuk dan juga terbentuk kista retensi. Sering pada sinus, misalkan maxillary sinus, mucus retention cyst. I yaitu scarring and traction of the esophagus, yaitu ini menyebabkan true diverticulum di esophagus tengah. Biasanya akibat lymphadenitis mediastinum, misalkan TB atau infeksi jamur, sehingga terjadi jaringan parut menarik dinding esofagus, terbentuk diverticulum. Karena melibatkan seluruh lapisan dinding disebut true diverticulum. Cara hafal tuh Zenker sama dengan Z, yaitu stuck di zona leher. Zenker yaitu masalah di esofagus atas atau leher. Cricopharyngeus gagal relaksasi sehingga makanan nyangkut, terjadi bau mulut, regurgitasi, aspirasi pneumonia. Keywordnya adalah elderly plus dysphagia plus coughing plus halitosis plus recurrent pneumonia sama dengan Zenker diverticulum. Jawabannya adalah cricopharyngeal motor dysfunction.